anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Ellen. Anak-anak, apa kabar semuanya? Iya, Miss Ellen berharap anak-anak dalam keadaan sehat-sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Cerita apa ya? Hari ini kita akan mendengarkan cerita orang Samaria yang baik hati. Ayo anak-anak, duduk yang baik ya. Kita akan mendengarkan cerita bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, anak-anak, kita baru saja mendengarkan cerita orang Samaria yang murah hati. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Nah, anak-anak, dari cerita tersebut, apa ya yang bisa kita pelajari? Wah, tentu banyak sekali yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Nah, sebelumnya Miss Ellen mau tanya, apa sih murah hati itu? Anak-anak, murah hati adalah orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi. Dan memberi itu tidak hanya bentuk materi atau uang, tetapi memberi juga bisa berupa bantuan atau bisa berupa
pujian. Misalnya, ada teman yang sedang jatuh. Nah, bagaimana sikap kita ketika kita melihat teman kita sedang jatuh? Iya, orang yang murah hati adalah orang yang akan menolong ketika teman sedang jatuh. Sama halnya seperti orang Samaria tadi. Ada orang yang dirampok dan dipukul sehingga badannya terluka. Tetapi ada orang yang sangat baik sekali. Orang tersebut adalah orang Samaria. Orang Samaria yang murah hati, sehingga ia mau menolong atau membantu orang yang mengalami musibah. Nah, kemudian membawa ke tempat penginapan, bahkan membayar tempat penginapan orang yang sakit tadi, orang yang mengalami musibah tersebut. Wah, sungguh murah hati sekali ya orang Samaria tersebut. Nah, anak-anak, kita juga harus seperti itu. Kita harus menjadi anak yang murah hati, yang mau membantu atau menolong. Misalnya, kita juga bisa membantu mama atau papa di rumah. Ketika mama dan papa sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumah, kita juga bisa membantu. Misalnya, kalau kita memiliki adik, kita bisa membantu mami, papi untuk menjaga adik kita. Dengan cara menjaga adik kita, mengajak adik kita bermain bersama-sama. Atau anak-anak juga bisa membantu mami papi dengan cara misalnya mami papi meminta tolong untuk mengambilkan sesuatu. Nah, anak-anak bisa bantu dengan cara mengambil barang yang diminta oleh orang tua kita untuk kita ambil dan kita berikan kepada orang tua kita. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu anak-anak, kita bisa belajar menjadi orang yang murah hati. Atau bisa juga seperti ketika kita belajar online ya, seperti kita belajar secara virtual. Nah, ketika teman misalnya sedang mengalami kesulitan dalam belajar, anak-anak tidak boleh meledek, tidak boleh menghina, tidak boleh menertawakan. Tetapi orang yang murah hati adalah orang yang akan memberikan semangat, memberikan pujian. Nah, misalnya seperti ini, ketika teman sedang mengalami kesulitan, anak-anak berkata, "Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kamu pasti bisa. Kamu pintar, kamu hebat." Nah, seperti itu anak-anak. Lalu, ketika teman misalnya menunjukkan hasil karyanya, anak-anak tidak boleh juga menertawakan. Anak-anak justru harus apa? Memuji. Iya, memberikan pujian. "Wah, bagus sekali. Wah, kamu pintar ya." Misalnya seperti itu. Nah, anak-anak, itulah hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita belajar menjadi anak yang murah hati. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya ceritanya. Kita akan bertemu kembali di cerita berikutnya. Terima kasih. Bye.